Fitria duduk di sini ya. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benakmu ya, reaksimu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Iya, berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Roro, ketika mendengar kalimat begini? Roro Fitria playing victim di kasus perceraiannya. Fitnah. Fitnah ya. Ini jawabannya bukan fitnah fakta, yang terlintas langsung fitnah ya? Iya. Fitnah ya, kamu tidak playing victim. Memang kamu merasa korban? Korban dan telah terbukti di pengadilan bahwanya yang menang. Jadi ya semuanya sudah terbukti. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Ya ampun, rumah tangga aja dijadikan gimmick biar terus diliput sama wartawan. Bukan gimmick, karena semuanya true story. True story. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Roro kayaknya kalau nggak kena sorotan media nggak makan? Oh aduh, salah banget ya. Jadi barusan alhamdulillah hadiah akikah baby Sultan aja alhamdulillah langsung 2 mobil dari rekening pribadi, jadi bukan dari nungguin syuting. Tepuk tangan buat Roro Fitria, silakan duduk. Nah itu kalau itu baru kursi fitnah fakta. Jadi ada lah ya rezekinya dari tempat lain ya. Oke. Iya. Oke, bisa? Roro susah ya, susah ya. Tinggi soalnya. Aduh. Aduh. Aku tuh demen banget. Aku dipegangin siapa? Ya. Kalau gini sekarang kita saling berpegangan ya. Oke, Roro. Kalau di sini baru jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Roro, fitnah atau fakta bahwa selama menikah itu kamu tuh suka ngatur-ngatur, bikin photoshoot harus selalu ada dia nemenin kamu sampai pasangan kamu yang dulu itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari duit. Fitnah atau fakta? Fitnah, bukan mengatur, tapi itu adalah sesuatu hal yang mesti running schedule ya. Karena kan all team ya, nggak mungkin kita kerja sendiri. Jadi ada desainer, ada tim manajemen, ada fotografi, ada makeup artist, semua ada on schedule. On schedule, dan dia sudah sepakat gitu ya? Udah sepakat gitu. Udah sepakat atau udah sepakat? Oh udah sepakat. Nah mungkin kita agak debat kusir ya, karena kita nggak akan bisa menuju titik tengah karena kita mempunyai latar belakang yang sangat jauh berbeda. Kalau kita melihat suatu bentuk hasil seni berupa fotografi itu penting, apalagi untuk tumbuh kembang anak kita besok-besok. Kalau buat dia nggak penting. Nah, karena mungkin latar belakang pendidikan, keluarga itu sangat mempengaruhi atas pola pikir kita. Oke, baik. Roro, fitnah atau fakta? Iya. Bahwa mahar 290 juta yang kamu minta itu juga itu sebenarnya gimmick aja, itu karena kamu yang mau, dia sendiri nggak sepakat. Toh kalian kan sebenarnya udah nikah siri, nggak perlu lagi menikah yang diliput media. Fitnah atau fakta? Kita sebagai public figure supaya tidak ada fitnah kan harus mempublish ya. Nah kalau untuk mahar ya alhamdulillah memang itu uang Nyai. Dari semua resepsi, dari pengajian nikah, dari akad nikah, dari resepsinya, dari segala ubo rampe sampai Nyai mengundang segala tim upacara panggih dari keraton itu sangat luar biasa. Baik effort maupun hal sebagainya kan itu tidak murah ya. Nah itu juga dari Nyai semuanya, termasuk mahar juga dari Nyai. Itu karena kamu yang mau dan dia nggak sepakat, atau dia sebenarnya sepakat mau bayarin tapi ngutang dulu sama kamu? Gini ya, jadi agak mungkin kembali lagi yang tadi Nyai sampaikan, bibit bebet bobot latar belakang itu berbeda. Kalau bagi Nyai suatu biduk rumah tangga yang sangat serius Nyai akan bina pada saat tempo hari itu harus melalui fase-fase adat istiadat. Kalau buat dia nggak perlu lah. Kalau Nyai kan nggak main-main ini latar belakang adat istiadat budaya keluarga dan harus ada ubo rampe. Kalau dia mau nggak melakukan itu ya itu bukan menikah dengan Nyai. Kalau Nyai harus seperti itu. Jadi itu sebenarnya syarat kamu untuk menikah gitu ya. Dia sebenarnya udah iya tadinya. Atau belum jelas? Atau terserah kamu gitu? Iya, dari bisa dibilang 95% biaya ya dari 100 dia cuma 5% gitu aja. Tapi pada saat itu kamu ikhlas? Ikhlas, karena used to be aku pengen nikah itu buat ibadah. Aku sangat percaya, bener-bener respect, tapi kan in the end dia selingkuh dan selingkuh lagi. Jadi itu intinya ya? Itu intinya, bukan masalah siapa yang bayar apa itu, bukan ya? Bukan, tapi yang disayangkan seharusnya kan laki-laki punya harga diri dan tahu diri, tahu berterima kasih. Istriku sudah membuat suatu hajat yang luar biasa, sakralnya, mewahnya, tapi ternyata dia tetap selingkuh, tetap KDRT. Fitnah atau fakta, Roro? Ya.
Bahwa tudingan kamu yang menyebut bahwa dia selingkuh dengan bukti foto-foto itu sebenarnya foto-foto zaman dulu, foto-foto waktu dia sebelum menikah sama kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah ya. Bisanya sampaikan di sini mana ada maling ngaku, tapi ya sudah nggak apa-apa, terserah dia mau menyampaikan apa. Cuman jangan sampai satu hal lagi, dia selalu menyampaikan Nyai kan, dan akhirnya yang dia dapatkan kemenangan Nyai. Kalau misal dia tetap mau masih menjahatinya sampai detik ini, ya udah dia akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Menjahatinya tuh gimana sih yang kamu nggak pengen lagi tuh ada terjadi? Pertama, seperti yang kemarin statement bersama Mbak Feni Rose itu kan dia masih menyangkal dan menyangkal. It means apa? Dia tidak menghormati majelis hakim. Sebagaimana dia udah kawin cerai 5 kali, berarti kan sama sekali tidak menghormati majelis hakim, menghormati lembaga perkawinan gitu. Dan masih masih menapi ya forward. Kita kan sama-sama orang yang studinya punya background pendidikan yang bagus, tidak usah lagi buat debat kusir gitu. Statementnya kayak apa sih? Coba kita lihat yang Kalau perselingkuhan saya selama sama dia nggak pernah keluar, nggak pernah kemana-mana, itu aja sih. Oh itu, ada saksi emang bukti penunjukan perselingkuhan? Ya yang dibuktikan itu adalah video-video saya waktu Masih ada sebelum kenal dengan dia. Makanya kan Roro sempat bilang waktu itu dibilang apa? Saya senyum, ya kan ngelihat video itu karena hakim juga sempat menanyakan itu video kapan, tanggal berapa gitu. Dia nggak bisa jawab ya, nanti ditanya sama yang bersangkutan, maksudnya si Nyainya, kata pengacaranya. Oh begitu. Jadi video itu diambil dari Google Drive saya, yang handphone saya sempat dipegang sama dia kan. Jadi semuanya dipindahkan, dan yang lucunya satu video itu saya lagi kumpul sama teman-teman, emang cuma kata-kata biasa lah sama teman-teman dekat, sayang, cuma sayang sini, sayang duduk sebelah aku, sayang gitu. Itu teman-teman sekolah. Sebelum pernikahan? Sebelum pernikahan sama dia semua. Dan yang satunya foto saya bersama mantan istri, lagi marah-marah gitu saya videoin. Emang di kamar itu aja sih. Gimana? Oke, itu semua tadi fitnah. Yang terjadi adalah sebagaimana ini Nyai sampaikan ke sini ada sesuai fakta persidangan. Jadi Nyai tidak mau melebar. Jadi udah ada semua bukti yang dilampirkan dari tim lawyer Nyai, kurang lebih 9 orang ke Mahkamah Majelis Dan Hakim. itu diterima ya? Dan semuanya diterima, dikabulkan bahwa dia amat sangat sering tidak pulang ke rumah. Dia menjumpai pelakor-pelakor itu lebih dari 1 orang. Dan kalau misalnya video itu ya Nyai bisa sampaikan mana ada maling ngaku, dan Nyai masih ada keep 1 video lagi, video trisam dia. Oke, lanjut, fitnah atau fakta Roro Fitria bahwa tuduhan soal hutang dan KDRT. Itu sebenarnya kalau soal KDRT verbal, kalau kalian berantem juga dua-duanya suka mengeluarkan kata-kata yang saling menyakitkan. Oke. Nah, sebagaimana juga Nyai lampirkan di dalam bukti baik pemberkasan maupun bukti saksi orang, sudah dikabulkan juga oleh Yang Mulia Hakim bahwa KDRT verbal dan non verbal itu banyak yang sekali yang melihat. Salah satunya adalah tetangganya Mama Desi. Jadi sudah sangat terbukti sampai dengan dia mendorong badannya ketika hamil tua, mendorong sampai ke lantai, itu udah sangat sering. Jadi itu tidak biasa, Mas. Jadi kalau misalnya dengan korban-korban sebelumnya hingga sampai 5 korban kan Nyai, jadi kawin cerainya udah 5 kali. Kalau mereka diem, kalau Nyai nggak bisa digituin. Kalau mereka masih mau ketemu, masih mau gimana, just only for seperak 2 perak ya. Kalau Nyai nggak bisa harga dirinya, nggak bisa digituin. Udah enough. Dari semua yang kamu alamin ini, pelajarannya ke depan. Apa ke depannya kalau misalnya nanti kamu berencana lagi mencari pasangan misalnya gitu, apa yang akan kamu cermati? 1, nggak buru-buru. Iya, 1 harus lebih berhati-hati, tidak buru-buru, melihat bibit bebet bobot dan juga latar belakang yang bagus, dan benar-benar sayang sama Nyai dan juga Baby Sultan, karena yang bersangkutan yang sekarang ini tidak sayang sama Baby Sultan, karena sering sekali memaki-maki, sering sekali bilang udah gue hilang anak 1 nggak apa-apa, gue masih punya anak 6, dan sampai detik ini kalau Mbak Feni mau tahu, sepeser rupiah pun tidak ada kontribusi dia untuk Baby Sultan. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, Allah memberikan rezeki yang luar biasa pada Nyai. Nyai rengku anaknya luar biasa. Kalau tidak akan terlantar. Sabar, kita akan kembali lagi jangan. Kita di Rumpi Mas Sikil. Terima kasih.